السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وسلطان الأولياء الشيخ أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروري، والشيخ نزار الحلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، والشيخ بصري شنصوري، والشيخ عبد العزيز مشهوري، والشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته، آمين. ما الدليل على جواز انتفاع الميت بالصدقة؟ Sebutkan dalil bahwa sedekah bisa memberikan manfaat terhadap mayit. Jawab Rasulullah, al-jawab al-hadith. Di kitab Arabnya, saya lupa ya, belum kirim. Mudah-mudahan hari ini bisa saya kirim kitab Arab file PDF-nya. Al-hadith, idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Ada perbedaan redaksi. Kalau di kitab terjemahannya tertulis idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lah.
Ya, memang ada beberapa riwayat ya. Tapi kalau redaksi yang ada di Sahih Muslim itu sesuai yang saya baca pertama tadi. Idza matal insanu. Maknanya apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya yang dapat terus mengalirkan pahala untuknya. Kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'nahu anna hadha mimma yantafi'u bihil muslimu mimma yakunu huwa sababan fih. Ketiga hal tersebut adalah, maknanya ketiga hal tersebut adalah di antara amal yang bisa dirasakan manfaatnya oleh mayit muslim karena dialah penyebab terjadinya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Begitu juga firman Allah wa allaysa lil insani illa ma sa'a, surat An-Najm ayat 39. Ay ma yakunu min fi'lihi minal khairi intafa'a bihi wa ma kana min ihsani ghairihi ilaihi wa lam yakun min fi'lihi intafa'a bihi bifadlillahi alaihi. Wa dzalika ka salatil jinazati atau ka salatil janazati laysat min fi'lil mayyiti wa yantafi'u biha. Wa ka du'a'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam li ghairihi laysa min fi'li hadzal ghairi wa yantafi'u bihi. Kalau di versi terjemahan ada tambahan nanti ya, doa Rasulullah untuk Sayyiduna Ibnu Abbas. Yakni perbuatan baik yang ia lakukan sendiri, hal itu bermanfaat baginya. Dan perbuatan baik yang dilakukan orang lain untuknya yang bukan perbuatannya sendiri, hal ini juga bermanfaat baginya. Karena karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sebagai contoh adalah sholat jenazah. Ia bukan amal perbuatan yang dilakukan mayit, tapi mayit merasakan manfaat dari sholat tersebut. Dan juga seperti doa Rasulullah untuk orang lain. Doa itu bukan perbuatan orang yang didoakan, namun doa tersebut bisa dirasakan manfaatnya. Seperti doa Rasulullah, ini keliru ya. Seperti doa di halaman 48. Coba dilihat. Seperti doa Rasulullah tertulis Subhanahu wa Ta'ala. Dicoret, diganti. Seperti doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Ibnu Abbas. Allahumma allimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Rawahul Bukhari. Ya Allah, ajarilah ia hikmah dan kemampuan untuk mentakwil atau menafsir Al-Quran. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin, hadirat, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan membahas tentang apa yang masih berkaitan dengan pembahasan hari Sabtu yang lalu, 2 hari yang lalu. Perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang itu bisa dihadiahkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal. Bukan hanya bacaan Al-Quran, tetapi juga doa. Sholat jenazah, di dalam sholat jenazah itu ada bacaan surat Al-Fatihah. Ini juga menjadi dalil yang sangat kuat bahwa bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang masih hidup, kemudian diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang yang meninggal, maka orang yang meninggal itu akan merasakan manfaat, akan mendapatkan manfaat dari pahala bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh orang yang masih hidup dan dihadiahkan kepadanya. Sholat jenazah itu kan di dalamnya ada bacaan surat Al-Fatihah. Dan kita tahu sholat jenazah itu bermanfaat untuk mayit. Kalau tidak ada manfaatnya untuk mayit, tentu Rasulullah tidak akan memerintahkan kita untuk melakukan sholat jenazah. Karena Rasulullah dan juga syariat, ya, syariat Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk melakukan sholat jenazah kepada mayit, itu artinya sholat jenazah bermanfaat untuk mayit. Dan di dalam sholat jenazah ada bacaan surat Al-Fatihah. Itu artinya
bacaan Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya untuk mayit, maka akan sampai kepada mayit dan bermanfaat untuk mayit. Di soal jawab nomor 33 ini disebutkan dalil bahwa sedekah untuk mayit itu bermanfaat untuk mayit. Ini sangat jelas, ijma, ya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa sedekah untuk mayit itu sampai kepada mayit pahalanya dan bermanfaat bagi mayit. Dalilnya jelas, ya, seperti yang kita baca tadi. Nah, yang kita perlu garis bawahi bahwa hadis yang tadi kita baca, idza mata ibnu Adam atau idza matal insan dan seterusnya. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya. Kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan baginya. Nah, sebagian sebagian orang, sebagian aliran mengatakan bahwa hadis ini, kata mereka, adalah dalil bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi mayit kecuali 3 itu. Tidak ada yang bermanfaat untuk mayit kecuali 3 itu, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh yang ditujukan kepadanya. Sedangkan baca Quran, karena bukan termasuk 3 hal ini, kemudian perbuatan-perbuatan baik yang lain, karena tidak termasuk 3 hal ini, maka tidak ada manfaatnya untuk mayit dan tidak akan sampai kepada mayit. Bacaan Quran, bacaan istighfar, zikir-zikir tertentu, jika dibaca oleh orang yang masih hidup, kemudian dihadiahkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal, tahlilan, ya, kalau dibaca, lalu orang yang membacanya berdoa, Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu, biasanya apa? Minal Qur'anil azim wa ghairihi minal kalimatit thayyibat. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quran yang tadi aku baca, yang telah aku baca, dan pahala zikir-zikir, kalimah-kalimah thayyibah yang telah aku baca kepada mayit. Apa kata orang-orang Wahabi dan orang-orang semacam mereka? Tidak akan sampai kepada mayit dan tidak ada manfaatnya untuk mayit. Ya, karena yang bermanfaat untuk mayit, karena yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal itu hanya 3 itu. Sedekah jariyah, kata mereka, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, kita jawab bahwa hadis ini tidak melarang dan tidak menafikan. Ya, hadis ini tidak menafikan bahwa mayit itu mendapatkan manfaat dari kiriman pahala orang lain. Ya, tetapi hadis ini yang perlu kita pahami, apa yang dimaksud dengan inqata'a amaluhu, terputuslah amal perbuatannya. Apa yang dimaksud dengan terputuslah amal perbuatannya? Yang dimaksud adalah dia tidak lagi bisa melakukan amal taklifi sendiri yang bisa mengalirkan pahala untuknya. Ya, yang bisa mengalirkan pahala untuknya yang merupakan amal dia, atau yang merupakan yang dia menjadi sebab amal itu, hanya 3 itu. Ya, yang amalnya sendiri yang bisa mengalirkan pahala untuknya itu yang 3 itu, yang telah dia lakukan sewaktu dia hidup sebelum dia mati. Ya, saya ulang. Jadi hadis ini artinya adalah menafikan, bahwa, atau menjelaskan bahwa orang yang telah meninggal dunia, dia tidak bisa lagi melakukan perbuatan baik. Dia sudah meninggal. Dia tidak lagi bisa melakukan amal-amal taklifi. Ya, dia tidak bisa melakukan sholat di kehidupan dunia, ya, di alam kehidupan dunia ini. Dia tidak bisa melakukan puasa. Dia tidak bisa melakukan amal taklifiyah, amal-amal yang Allah bebankan kepadanya, karena memang dia sudah meninggal.
dia tidak lagi bisa menjalankan amal taklifi yang mengalirkan pahala untuknya. Ya, kecuali tiga hal itu. Ya, tiga hal itu kan merupakan amal dia atau dia menjadi penyebab. Dia menjadi penyebab. Jadi doa orang yang soleh itu kan doa anak yang soleh itu kan dia yang menjadi penyebab adanya anak soleh itu. Hasil didikannya, hasil pengajarannya, karena dia mengajarkan yang baik, memberikan teladan yang baik, memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Dia menjadi penyebab hal itu. Dan dia lakukan ketika dia masih hidup. Nah, jadi hadis ini sama sekali tidak menjelaskan bahwa apabila ada orang lain yang melakukan amal-amal kebaikan, baca Quran, baca istighfar, baca tahlil, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lain, kemudian orang lain ini setelah melakukan atau ketika atau sebelum melakukan amal kebaikan, meniatkan amal kebaikan itu untuk dihadiahkan pahalanya kepada mayit, itu boleh dan tidak dilarang oleh hadis ini. Hadis ini maknanya tidak seperti itu. Hadis ini sekali lagi artinya adalah bahwa orang yang telah mati, dia tidak bisa lagi melakukan amal taklifi, amal-amal kebaikan yang Allah bebankan kepadanya, yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepadanya, yang bisa mengalirkan pahala untuknya. Sementara apabila ada orang lain, keluarganya, atau yang tidak ada hubungan kerabat sama sekali, melakukan amal-amal kebaikan, lalu dihadiahkan pahalanya untuk mayit, maka hal itu tidaklah terlarang. Dan hadis ini bukan dalil sama sekali untuk melarang hal itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Ya, coba perhatikan doa anak yang soleh. Ya, itu kan amal orang lain. Tetapi bermanfaat untuknya. Sholat jenazah itu kan amal orang lain, bermanfaat untuknya. Doa, ya doa itu kan bisa bermanfaat untuk orang lain. Doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Allahumma allimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Ya Allahumma allimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Doa dari seseorang untuk orang lain itu bermanfaat bagi orang lain tersebut. Nah, dari sini kemudian bisa kita pahami bahwa amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, lalu diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, akan bermanfaat baginya, bagi orang yang telah meninggal dunia itu, akan sampai kepadanya dan bermanfaat baginya. Bisa menggugurkan siksanya, atau paling tidak meringankan kalau dia adalah ahli ibadah, orang yang mati dalam keadaan iman yang sempurna, maka dia akan mendapatkan tambahan nikmat di kehidupan alam barzakh. Jika dia adalah orang yang pelaku dosa besar, pelaku maksiat, dan dosanya tidak diampuni oleh Allah sebelum dia meninggal, karena dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahala-pahala yang dikirim oleh orang-orang yang masih hidup kepadanya ini akan menggugurkan siksanya atau paling tidak meringankan siksanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin dan seterusnya. Kemudian ayat wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak memiliki kecuali apa yang dia kerjakan. Coba perhatikan ayatnya. Dan manusia itu tidak memiliki kecuali apa yang dia kerjakan. Ayat ini juga biasa dijadikan dalil, ya. Ayat ini biasa dijadikan dalil bahwa apapun yang kita lakukan lalu kita hadiahkan untuk mayit tidak akan sampai kepada mayit dan tidak akan bermanfaat untuk mayit. Padahal ayatnya coba kita cermati dengan seksama. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak memiliki kecuali apa yang dia kerjakan. Manusia ketika melakukan amal kebaikan, maka amal-amal itu adalah miliknya.
Ya, dia tidak akan bisa memiliki amal orang lain, itu jelas itu. Dia tidak akan bisa memiliki amal orang lain, jelas. Tetapi ayat ini sama sekali tidak menjelaskan kepada kita bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan manfaat kecuali dari apa yang dia lakukan. Saya ulang. Ayat ini tidak menjelaskan sama sekali, tidak menyatakan sama sekali bahwa seorang manusia itu tidak akan mendapatkan manfaat kecuali dari apa yang dia lakukan. Ayat ini menyatakan manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia kerjakan. Allah tidak berfirman, ya, Allah seperti yang ditafsirkan oleh Imam Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Beliau mengatakan, wa huwa subhanahu lam yaqul. Allah Ta'ala tidak berfirman, innahu la yantafi'u illa bima sa'a. Allah tidak berfirman, manusia tidak akan mendapatkan manfaat kecuali dari apa yang dia kerjakan. Allah tidak berfirman seperti itu. Yang difirmankan oleh Allah adalah manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia kerjakan. Ya jelas, manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia kerjakan. Tetapi kalau ada amal milik orang lain, ya, kalau ada amal milik orang lain, amal itu kan milik orang yang melakukan. Lalu dia hadiahkan kepada orang yang telah meninggal, ya, maka hal itu tidaklah dilarang di dalam ayat ini. Ya, maka perbuatan seperti itu tidaklah yang dimaksud dengan ayat ini. Ayat ini tidak menyatakan bahwa manusia tidak akan mendapatkan manfaat kecuali dari apa yang dia kerjakan. Tetapi ayat ini sekali lagi menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia kerjakan. Kalau ada orang lain, orang yang masih hidup, melakukan amal-amal kebaikan, maka amal-amal kebaikan itu tentu adalah miliknya. Kalau dia mau, dia tidak hadiahkan kepada orang lain. Kalau dia mau, dia hadiahkan kepada orang lain, orang yang telah meninggal. Ya, kalau dia hadiahkan kepada orang yang telah meninggal, maka orang yang telah meninggal itu akan merasakan manfaat dari pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, yang milik orang lain itu, dan dihadiahkan kepadanya. Ada sebuah hadis, saya baca hadisnya. Ini juga dalil, ya, bahwa sedekah itu akan sampai kepada mayit. Pahala sedekah itu akan sampai kepada mayit. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Sa'd bin Ubadah, sahabat Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, ibunya meninggal dunia dan dia waktu itu berada di luar daerah. Faqala ya Rasulullah, Sa'd bin Ubadah kemudian mengatakan kepada baginda Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, wa ana ghaibun anha, dan aku pada waktu itu tidak menghadiri jenazahnya. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, apakah bermanfaat baginya sesuatu yang aku sedekahkan untuknya, yang aku sedekahkan dan aku niatkan pahalanya aku kirim untuknya, untuk ibuku. Faqala alaihi salatu wassalam, na'am, ya. Faqala Sa'ad, ya, Rasulullah mengatakan ya, kemudian Sa'ad mengatakan fa ushhiduka anna ha'itil mikhrafa shadaqatun 'alaiha. Fa ushhiduka anna ha'iti al-mikhrafa shadaqatun 'alaiha. Aku menjadikanmu saksi, wahai baginda Rasul, bahwa kebunku yang mikhraf, kebunku yang berbuah, ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di kebunku yang telah berbuah itu,
adalah sodakoh untuknya, adalah sodakoh yang aku kirim pahalanya untuk ibuku yang telah meninggal dunia. Nah, ini yang dilakukan oleh Sa'ad ini adalah apa? Perbuatan yang menjadi miliknya. Perbuatan yang menjadi miliknya, tetapi kemudian dia niatkan untuk dikirim pahalanya kepada orang yang telah meninggal, dan itu akan sampai kepada ibunya dan bermanfaat baginya. Tentu apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah ini bukanlah perbuatan ibunya, karena ibunya telah meninggal dunia. Ini adalah perbuatan Sa'ad bin Ubadah, dan perbuatan ini menjadi miliknya karena Allah Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak memiliki kecuali apa yang dia lakukan. Ini menjadi miliknya, tetapi kemudian dia niatkan untuk dihadiahkan pahalanya untuk ibunya. Di dalam kitab Ithaf as-Sadatil Muttaqin, di dalam kitab Ithaf as-Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumiddin, ya, Az-Zabidi, As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi, salah seorang ulama ahli bahasa, ahli tasawuf, ahli fiqih, yang bergelar apa? Khatimatul Lughawiyyin. Ya. Beliau bergelar Khatimatul Lughawiyyin yang berasal dari daerah Zabid, Yaman. Beliau mengatakan, "Tsumma qala as-Suyuti", kemudian As-Suyuti, beliau mengutip perkataan Imam As-Suyuti. "Tsumma qala as-Suyuti", Imam As-Suyuti mengatakan, "Wastadallu 'ala al-wusuli bil qiyas 'ala ad-du'a'i was-shadaqati was-shaumi wal-hajji wal-'itqi." Para ulama mengambil dalil bahwa perbuatan-perbuatan yang baik itu sampai kepada mayit, ya. Bacaan Quran itu sampai kepada mayit bil qiyas, dikiaskan dengan apa? Dikiaskan, disamakan hukumnya dengan doa, dengan sedekah, dengan puasa, dengan haji, dengan memerdekakan budak. Karena ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa doa itu bermanfaat untuk mayit, sedekah itu bermanfaat untuk mayit, puasa itu bermanfaat untuk mayit. Seseorang yang telah meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, maka puasanya diqadha oleh ahli warisnya. Nah, ini artinya bermanfaat untuk mayit. Haji juga begitu. Ada yang badal haji, ya. Orang yang telah meninggal dunia, dia belum sempat haji, maka hajinya dibadali oleh salah satu anggota keluarganya atau oleh orang lain. Ya, dibadali oleh orang yang masih hidup. Ini artinya haji juga bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Memerdekakan budak, wal 'itqi, memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak ini adalah sebuah kebaikan yang dianjurkan oleh syariat. Jika pahalanya, pahala kebaikan yang berupa memerdekakan budak itu tentu adalah milik orang yang memerdekakan. Pahalanya itu adalah milik orang yang memerdekakan. Kalau dia mau, pahala itu tidak dia hadiahkan kepada orang lain, tetapi kalau dia mau dan berkenan, pahala kebaikan yang dia lakukan yang berupa memerdekakan budak itu dia hadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Fa innahu la farqa, karena tidak ada perbedaan, kata Al-Imam As-Suyuti, fi naqlis thawabi, di dalam memindahkan atau menghadiahkan pahala, baina an yakuna an hajjin, antara pahala haji, au sadaqatin atau sadaqah, au waqfin atau waqaf, au du'ain atau du'a, au qiraatin atau baca Al-Qur'an. Dan kemudian wabil ahaditsil waridati fihi, dan juga dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu, yang berbicara mengenai masalah itu. Wahiya wa in kanat dha'ifatan, hadis-hadis yang berkaitan dengan beberapa hal yang disebutkan di atas, meskipun dhaif, ya, sebagainya meskipun dhaif, fa majmu'uha, maka kalau digabungkan semuanya hadis-hadis yang dhaif itu yadullu ala anna lidzalika aslan, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut memiliki asal, memiliki sesuatu yang bisa dipedomani di dalam hadis. Wa bi annal muslimina, dan bahwa umat Islam mazalu fi kulli misr, mereka senantiasa
di setiap daerah, yajtami'una, berkumpul, wa yaqra'una, dan membaca, limautahum, membaca Al-Quran, limautahum, untuk orang-orang mati di kalangan mereka, min ghairi nakir, ya, min ghairi nakir, tanpa ada yang mengingkari. Maka nadzalika ijma'an, maka hal itu menjadi sebuah kesepakatan di antara umat Islam. Jadi membaca Al-Quran untuk mayit itu sampai kata Al-Imam As-Suyuti, baca Quran jika diniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal sampai kepadanya, sampai kepada orang yang telah meninggal, dan bermanfaat untuknya, ini hukum kebolehannya dikiaskan dengan hadis-hadis yang menyatakan bahwa doa itu bermanfaat untuk mayit, sedekah itu bermanfaat untuk mayit, puasa itu bermanfaat untuk mayit, haji itu bermanfaat untuk mayit, memerdekakan budak, pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal, maka akan bermanfaat baginya, ya, sampai kepadanya dan bermanfaat baginya. Dan ini kata Al-Imam As-Suyuti adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi di kalangan umat Islam dari masa ke masa, di setiap daerah, kata beliau, dan ini sudah menjadi kesepakatan sejak dulu sampai zaman Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, sudah menjadi tradisi yang sangat mengakar di masyarakat. Di setiap daerah mereka melakukan itu, dan ini menjadi semacam kesepakatan di antara mereka bahwa hal itu tidaklah terlarang. Lalu datang orang-orang Wahabi mengharamkan hal itu. Lalu datang orang-orang yang mengaku dirinya salafi, kata mereka pengikut ulama salaf. Tetapi apa yang mereka lakukan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf. Apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka dakwahkan itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Di antaranya adalah apa yang diajarkan oleh Al-Imam As-Suyuti, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidh Al-Lughawi, Khatimatul Lughawiyyin, Muhammad Murtadha Az-Zabidi, di dalam kitab Ithaf As-Sadatil Muttaqin. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.